Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiudin. Nomor induk mahasiswa 2023 0202 1002. Di sini saya akan membacakan materi mengelola waktu dan menentukan prioritas. Yang pertama ada manajemen waktu. Manajemen waktu adalah aktivitas memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu agar waktu yang ada dapat termanfaatkan dengan baik. Diperlukan keterampilan tentang bagaimana mengelola waktu secara teknis. Keterampilan mengelola waktu dapat dilakukan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat catatan kerja harian dan agenda kerja tahunan. Yang kedua ada mencatat hal-hal yang akan dikerjakan di akhir hari. Kriteria prioritas kegiatan. Pola kegiatan sehari-hari dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kegiatan 1, kegiatan penting dan mendesak. Merupakan kegiatan yang harus dikerjakan dan tidak bisa ditunda, terkait dengan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable. Contohnya, belajar untuk esok hari. Segi positif dari kegiatan 1 adalah kita harus terbiasa menerima tantangan apabila menghadapi kegiatan yang harus kita kerjakan. Segi negatif kegiatan 1 adalah kegiatan ini bisa terjadi karena individu tidak disiplin dalam melaksanakan prakteknya pekerjaan sehingga harus dikerjakan dalam himpitan waktu. Akibat umum kegiatan kelompok 1. Yang pertama ada stres, kelelahan, dan prestasi biasa saja. Kegiatan kelompok 2. Kegiatan penting tapi tidak mendesak. Merupakan kegiatan yang semuanya penting namun tidak mendesak. Contohnya olahraga, menyelesaikan proposal, skripsi, dan lain-lain yang masih dalam kurun waktu yang tidak mendesak. Segi positif kegiatan 2. Yang pertama ada berani mengatakan tidak dengan ramah atau bersikap asertif. Yang kedua, tidak berlebihan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Segi negatifnya adalah yang pertama, karena sifatnya tidak mendesak, maka individu yang berkomitmen rendah bisa sulit mendisiplinkan diri karena merasa masih punya banyak waktu. Selain itu, kegiatan ini akan tergelincir menjadi kegiatan yang mendesak apabila individu tidak disiplin atau dalam menyelesaikannya. Yang ketiga, kegiatan kelompok 3, kegiatan tidak penting tapi mendesak. Merupakan kegiatan yang tidak penting namun memaksa kita untuk segera melaksanakannya. Kegiatan ini umumnya terjadi karena di luar rencana dan kita tidak bisa mengelak darinya. Contohnya, terpaksa mengantarkan adik. Bedakan dengan harus mengantar adik karena kondisi tersebut yang memang seharusnya kita antar. Akibat kegiatan kelompok 3, direndahkan orang lain dan prestasi rendah. Kegiatan kelompok 4. Kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Merupakan kegiatan tidak penting dan tidak perlu segera dilakukan. Contohnya, terlalu banyak nonton TV. Segi negatif kegiatan 4 adalah individu yang menghadapi banyak kegiatan ini biasanya terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. Akibat umum kegiatan kelompok 4. Malas dan tidak bertanggung jawab. Kiat menentukan skala prioritas. Supaya individu berkomitmen menyelesaikan semua kegiatan yang dihadapi secara disiplin, maka perlu tetapkan skala prioritas atas kegiatan yang harus dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pekerja harus dikerjakan dengan target yang mencapai puncak prestasi. Yang kedua, belajar bersikap asertif. Yang ketiga, gunakan agenda untuk mencatat dan membantu mengatur urusan Anda. Hal-hal yang menghambat prioritas. Kegagalan menentukan prioritas adalah adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada zona nyaman. Zona nyaman merupakan wilayah yang sudah lama Anda kenal, seperti teman dekat yang mengerti Anda, kegiatan rutin, dan tempat yang nyaman. Kegiatan yang kedua, ketakutan yang menghambat. Semua hal besar dilakukan dengan menghadapi rasa takut. Anda mungkin sering merasa takut menghadapi dosen, takut presentasi, dan takut berkompetisi.
hadapi saja dan jangan merasa